Jumpa lagi dalam ibadah online MP Community. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu sama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kami pengertian akan kebenaran-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Hai Roh Kudus, Kau yang berbicara tengah-tengah kami, memberi kami pengertian Tuhan tentang firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa tentunya saudara. Karena kita memiliki Allah, kita memiliki Yesus yang luar biasa dalam hidup kita saudara. Senang rasanya berjumpa kembali saudara, walaupun secara online saudara, dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini saudara, saya mau membagikan firman Tuhan. Kita mau merenungkan bersama-sama firman Tuhan saudara tentang yang bertema tentang beside you, yang artinya saudara, di samping kamu saudara, atau beserta kamu saudara. Ya, ini berbicara tentang bagaimana saudara kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Dalam hidup ini saudara nggak mudah saudara. Banyak tantangan, banyak pergumulan saudara. Ya. Namun satu hal yang kita tahu saudara, bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melewati setiap tantangan, setiap pergumulan dalam hidup kita. Dan bersama dengan Tuhan kita dapat menggenapi setiap rencananya, setiap panggilannya dalam hidup kita saudaraku. Ya, ada satu contoh saudara tentang tokoh yang bernama Daud saudaraku. Bagaimana dia berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana saudara dia menggenapi segala kehendak Tuhan dalam hidupnya saudara. Kalau kita lihat saudara, di dalam Kisah Para Rasul yang ke-13 saudara, ayat yang ke-22 dikatakan saudaraku. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa saudara. Dikatakan saudara bahwa Daud saudara adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bahwa Daud adalah seorang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Luar biasa saudara. Kalau kita lihat saudara, apa sih yang menjadi kunci kehidupan Daud, sehingga dia boleh menjadi seorang yang dikenang Tuhan saudara. Seorang yang melakukan kehendak Allah saudara dalam hidupnya saudara. Yaitu satu saudara, dia begitu menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia berjalan dalam penyertaan Tuhan, atau dengan kata lain dia berjalan bersama dengan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Daud, sehingga dia boleh dikatakan saudara orang yang berkenan di hati Tuhan saudara. Orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman saudara. Ya, jadi dengan kekuatan kita nggak mampu saudara. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemampuan yang daripada Tuhan itu yang akan memimpin setiap langkah kita saudara. Bagaimana Daud berjalan bersama dengan Tuhan? Daud berjalan bersama dengan Tuhan dengan dia menghidupi saudara setiap firman Tuhan. Ketika dia menghidupi firman Tuhan saudara, maka Tuhan menyatakan saudara dirinya, memimpin dirinya saudara, memampukan dirinya saudara, untuk dia boleh berjalan saudara dalam setiap rencana Tuhan saudara, sehingga hidupnya berkenan di hati Tuhan saudara. Yang menjadi pertanyaan kita, dikatakan saudara, bagaimana sih kita menghidupi firman Tuhan sehingga kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau kita pelajari dari kehidupan Daud saudara, ada kunci rahasia Daud saudara
sehingga dia boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan dan menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidupnya, saudara. Ya, kita mau belajar sama-sama. Kunci, saudara, dia menghidupi firman Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah dia mencintai firman Tuhan, saudara. Seorang yang mencintai Tuhan, dia pasti mencintai firman-Nya, saudara. Kalau kita lihat sama-sama, saudaraku, dalam Mazmur 119, saudara, kita mau baca sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Mazmur 119, saudara. Ya. Ayatnya yang ke 47 dan 48. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, kalau kita lihat di sini, saudara, bagaimana Daud menghidupi firman? Yang pertama, saudara, dengan dia mencintai firman Tuhan, saudara. Seorang yang mencintai firman Tuhan, saudara, itu akan menjadikan firman Tuhan itu satu kegemaran, saudara. Makanya ayat 47 katakan, saudara, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai, saudara. Bergemar, saudara. Kesukaannya, saudara, ialah Taurat Tuhan, saudara. Kesukaannya adalah perintah Tuhan, saudara. Jadi katakan ayat 48, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, jadi Daud, saudara, dia mencintai firman Tuhan dan merenungkan dengan cara apa, saudara? Dengan cara dia merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Itu yang menjadi kekuatan, yang menjadi sumber kemenangan dalam hidup Daud, saudara. Daud menjadikan firman Tuhan sebagai surat cintanya Tuhan dalam hidupnya, saudara. Karena apa, saudara? Karena dia tahu Tuhan begitu mengasihi dia, saudara. Seorang yang mencintai Tuhan, saudara, dia pasti mencintai firman, saudara. Ya. Nah, ini surat cintanya Tuhan. Alkitab ini surat cintanya Tuhan buat kita, saudara. Pernah sudah jatuh cinta? Saudara, ketika saya jatuh cinta, saudara, ya, pasangan saya, saudara, kirimin surat, saudara. Saya bisa baca, saudara, nggak sekali, bisa berkali-kali baca, saudara. Ya. Dan banyak juga, saya percaya, tiap orang yang sedang falling in love, saudara, sedang jatuh cinta, dia senang, saudara, baca surat cinta dari pasangannya, saudara. Dia renungkan, ya, dia baca lagi, senang hati. Demikian juga Daud, saudara. Kecintanya akan Tuhan membuat dia cinta akan firman Tuhan, saudara. Karena dia percaya bahwa firman Tuhan bukan sekedar buku, tapi firman Tuhan adalah surat cintanya Tuhan. Ketika dia merenungkan cintanya Tuhan dalam hidupnya, maka hatinya semakin bergelora, semakin mengasihi Tuhan, semakin mempercayai Tuhan, saudara. Amin. Karena lewat firman dia boleh mengalami kasih Tuhan itu, saudara. Itu kuncinya, saudara. Yang pertama, saudara, adalah mencintai firman Tuhan, saudara. Ya, kalau hari-hari ini, saudara, tidak lagi merenungkan firman Tuhan, tidak lagi menjadikan firman Tuhan kegemaran dalam hidup saudara, itu artinya, saudara, kasih saudara mulai memudar. Mari kita kembali lagi, untuk kita kembali kepada cinta kita akan firman Tuhan. Dan saya percaya cinta kita akan firman Tuhan itu akan membuat kita terus bergairah dalam Tuhan, sehingga kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana Daud menghidupi firman Tuhan? Yaitu dengan dia menjadikan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam hidupnya, saudara.
Firman Tuhan katakan, saudara, dalam Matius 4 ayat yang keempat, saudara. Kalau kita buka, saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Ya, Daud juga demikian. Daud mengerti betul, saudara, bahwa dengan dia boleh menjadikan firman Tuhan makanan rohani, maka rohaninya bertumbuh, saudara. Imannya bertumbuh, saudara. Dari mana kita tahu dia memiliki iman yang terus bertumbuh, saudara? Kalau kita lihat sama-sama, saudara. Saya lihat. Ya, kita mau lihat sama-sama, saudara. Tentang Daud, saudara. Kita lihat dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, saudara. Kita membuka sama-sama. 1 Samuel 5. 1 Samuel 17, maaf saudara. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai 47. Saya baca buat saudara. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Luar biasa, saudara. Kalau kita lihat, saudara, kita baca firman Tuhan ini, saudara, kita mengerti, saudara. Daud sedang memperkatakan perkataan iman, saudara. Perkataan ini gak lahir begitu aja, saudara. Perkataan iman lahir, saudara, dari iman yang kokoh, iman yang kuat, saudara. Ketika semua orang berlari, takut, saudara, terhadap Goliat. Bahkan Saul juga takut menghadapi Goliat. Padahal Saul tinggi, sudah besar, saudara. Tapi Saul takut, saudara, gentar menghadapi Goliat. Daud, saudara, ketika itu masih umur belasan tahun, saudara. Wajahnya masih kemerah-merahan. Tapi dia berani menghadapi Goliat, saudara. Bahkan dengan penuh keyakinan, saudara. Saya percaya ini bukan keyakinan yang sembrono, tapi didasarkan oleh pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita lihat, saudara, Daud katakan perkataan iman. Kau mendatangi aku dengan tombak. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Ya kan? Kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Pada hari ini juga, kata Daud, aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu dari tubuh. Aku akan memberikan mayat kepada burung-burung, dikatakan. Dari mana itu muncul, saudara? Itu timbul dari iman yang kokoh, yang kuat, saudara. Itu timbul dari pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, di mana iman timbul? Saya percaya, saudaraku. Dalam Roma 10 ayat yang 17 sudah dikatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, saudara. Saya percaya iman Daud timbul ketika dia merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani, saudara. Kalau tubuh jasmani kita butuh makanan, betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Tubuh jasmani kita butuh makanan untuk tubuh kita menjadi kuat, menjadi sehat, untuk kita boleh punya tenaga, saudara, untuk aktivitas sehari-hari. Kita butuh makanan, saudara. Ya minimal 2 kali kita makan, saudara. Ada yang 3 kali, saudara. Demikian juga secara rohani kita harus mengerti, saudara. Untuk kita boleh berjalan menghadapi tantangan-tantangan hidup ini seperti Daud, saudara. Kita perlu makanan rohani, saudara, yaitu firman Tuhan. Ya, Daud menjadikan firman Tuhan makanan rohani, saudara. Dia nggak lupa, saudara. Paling nggak, saudara, 2 kali kita makan, saudara. Maka firman Tuhan katakan, renungkanlah firmanku siang dan malam. Paling nggak, saudara, ada perenungan dalam hidup kita. Siang hari, malam hari, atau di pagi hari, saudara.
kita merenungkan firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh, saudara. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, saudara, dalam hidup kita, ada raksasa, ada Goliat dalam hidup kita, saya percaya kita akan berkemenangan, saudara. Kita nggak tergeletak, tapi kita mampu, saudara, mengalahkan setiap musuh kita. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena iman kita bertumbuh. Kenapa iman kita bertumbuh? Karena kita sering mendengar firman Tuhan. Karena kita memakan firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam hidup kita, saudara. Ya, itu kunci Daud, saudara. Yang kedua, saudara, menjadikan firman Tuhan makan rohani di dalam hidupnya, saudara. Dan Daud juga menjadikan, saudara, firman Tuhan itu, saudara, satu kekuatan, sumber dalam hidupnya, saudara. Ya, yang ketiga, saudara, kita mau sama-sama terus, saudara, melihat, saudara, bagaimana Daud menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita mau sama-sama. Daud menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam hidupnya, saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 119, saudara. Kita kembali lagi Mazmur 119. Ayat yang kelima, Bapak Ibu. Ayat yang ke Mazmur 119. Ayatnya yang ke 105, saudara. Dikatakan firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Daud menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Dengan kata lain, Daud menjadikan firman Tuhan yang menuntun hidupnya, saudara. Daud menghidupi firman Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan penuntut di dalam hidupnya, saudara. Amin. Sehingga, saudara, hidupnya menjadi sebuah petualangan iman bersama dengan Tuhan, saudara. Ketika dia menghadapi apapun dalam hidupnya, dia selalu tanya Tuhan, saudara. Ketika Tuhan berfirman, dia jalani, saudara. Jadi katakan firman Tuhan penuntun hidup. Dia renungin firman Tuhan, terus renungin firman Tuhan. Dan firman Tuhan menguatkan hidupnya, saudara. Kalau kita lihat, saudara, sama-sama dari 1 Samuel 30, saudara. Kita lihat 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Ayatnya yang ke 1, saudara, sampai 25, saudara. Ya, nanti saudara bisa baca di rumah. Saya bacakan buat Bapak Ibu, saudara. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Allahnya. Luar biasa, saudara.
Daud menjadikan firman Tuhan penuntun dalam hidupnya. Ketika firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam hidup Daud, saudara, maka Daud, saudara, kalau kita lihat saudara selanjutnya, saudara, ketika itu Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, ketika itu terjepit, saudara. Ya, orang-orangnya Daud, saudara, rakyatnya Daud semuanya, mereka merasa sedih banget, saudara. Mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan harta benda, saudara. Terutama kehilangan anak-anak, saudara. Ya, kehilangan istri mereka begitu sedih, saudara. Sampai pada satu titik frustasi mereka, ya, Daud juga sedih, saudara. Tapi rakyatnya ini sampai pada satu titik dia mau lempari Daud dengan batu, saudara. Ngeri nggak, saudara? Daud juga ketika itu, merasa kayak apa ya, saudara? Mau dilempari batu, saudara. Daud nggak menyerah, saudara. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, ketika Daud menjadikan firman Tuhan penuntun hidupnya, dia renungin firman Tuhan. Ketika dia dalam keadaan terjepit, saudara, firman Tuhan masih berbicara di hatinya, saudara. Makanya dia bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara. Firman, saudara, dijadikan penuntun yang utama dalam hidupnya, saudara. Dan gak berhenti sampai di situ, saudara. Daud bertanya sama Tuhan, saudara. Ya. Dan ketika Tuhan bicara, dia dengar, saudara. Kenapa? Karena dia sering renungin firman Tuhan. Dia bisa berbicara kepada kita, saudara. Baik secara audible, saudara. Ya. Maupun lewat firman Tuhan secara langsung, saudara. Tuhan memimpin hidup kita. Nah, ketika Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan jawab dia. Tuhan dipimpin oleh perkataan Tuhan. Daud dipimpin oleh perkataan Tuhan. Dia melangkah dalam tuntunan firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya, saudara, ayat 8 sudah dikatakan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika firman Tuhan menuntun hidup kita, saudara, saat-saat kita mengalami masa-masa yang berat dalam hidup kita, saudara, maka hidup kita, saudara, menjadi petualangan iman bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita jadi petualangan iman, saudara, bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, kita lihat, saudara, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, kita baca selanjutnya, saudara. Bagaimana Daud, saudara, mengejar, saudara, musuh-musuhnya, saudara. Ya, singkat cerita, saudara, kita lihat, saudara, dari ayat 17-nya, saudara, 1 Samuel 30 ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud, saudara, menjadikan firman Tuhan penuntun hidupnya, saudara, ketika dia menghadapi masalah dalam hidupnya, tekanan dalam hidupnya, dia dapat menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena firman itu yang menuntun langkah hidupnya, saudara. Dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Daud gak kehilangan arah karena ada firman dalam hidupnya, saudara. Dan ketika Tuhan berbicara, saudara, dia melangkah
sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidupnya. Dan dia mempercayai setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Nah, itulah kunci keberhasilan Daud. Daud dapat mengalahkan musuh yang jumlahnya lebih besar. Mereka cuma bawa 400 orang, totalnya 600 sebetulnya kalau saudara baca. Tapi 200 itu kan dijagain barang-barang, udah capek saudara. Dengan 400 orang, Daud mengalahkan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat. Kenapa saya katakan berkali-kali lipat? Walaupun tidak ditulis saudara berapa jumlah musuh Daud saudara. Tapi dikatakan ada 400 orang muda yang berhasil meloloskan diri dengan unta. Saudara. Artinya saudara, ada begitu banyak musuh yang dikalahkan Daud ketika itu, saudara. Petualangan iman, saudara, merupakan hasil, saudara, dari kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan, saudara. Amin. Yang keempat, saudaraku, ya, bagaimana Daud menjadikan firman Tuhan sebagai sumber pengurapan di dalam hidupnya, saudara. Ya, itu yang keempat, saudara. Daud menjadikan firman Tuhan pengurapan di dalam hidupnya, saudara. Ya. Kalau kita lihat, saudara, dari kisah Daud ini, saudara, hal yang luar biasa, saudara, adalah ketika dia menyadari, saudara, bahwa keberhasilannya, kemampuannya mengalahkan musuh, itu bukan karena dia, tapi karena pengurapan Tuhan. Dan pengurapan Tuhan dalam hidup Daud, dia dapat lewat firman Tuhan, saudara. Ya, kita mau baca, saudara, kita lihat sama-sama, saudara, dari Yohanes 6 ayat yang 63, saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, saudara. Ya, kita lanjutkan, saudara, dengan Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, saudara. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, saudara. Demikian firman Tuhan, saudara. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Maaf saudara, ayat 11 saya langsung. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Daud menjadikan firman Tuhan satu pengurapan dalam hidupnya, saudara. Mempercayai itu, saudara. Daud mempercayai ketika dia merenungkan firman Tuhan ada pengurapan dalam hidupnya, saudara. Saya percaya, saudara, ketika Daud menghadapi singa dan beruang, saudara, itu bukan karena kekuatannya dia, saudara. Masih anak yang muda, saudara, masih belasan tahun, saudara. Dengan cuma tongkat doang, saudara. Mampu nggak, saudara? Secara manusia nggak, saudara. Tapi ketika pengurapan Tuhan turun atas Daud, saudara, dia bisa mengalahkan singa dan beruang, saudara. Luar biasa, saudara. Dari mana pengurapan itu? Dari perenungan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau sama-sama dipakai Tuhan, luar biasa. Seperti Daud menggenapi kehendak Tuhan dalam zaman. Mari kita melakukan, saudara, firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Kita menjadikan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan sebagai sumber pengurapan dalam hidup kita. Tidak mempercayai firman Tuhan, maka saudara, kita boleh menjadi orang-orang yang menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mau doa sama-sama, saudara, untuk firman Tuhan, saudara.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami didengar Tuhan tentang bagaimana Daud menjadi seorang yang berkenan di hati-Mu dan yang melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidupnya, Saudara. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan, dalam menjadikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan sebagai satu kecintaan kami Tuhan. Kami boleh mencintai firman-Mu, kami boleh menjadikan firman-Mu makanan rohani dalam hidup kami. Kami boleh menjadikan firman-Mu penuntun hidup kami, lalu menjadikan firman-Mu Tuhan sebagai sumber pengurapan dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau materaikan setiap kebenaran-Mu ini dalam hati dan hidup kami, dan mampukan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami, untuk kami boleh hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.